Bagaimana itu orang begitu? Maka memadai itu dengan membasuh jenggotnya. Maka sahmi itu orang begitu, orang tebal sekali. Sahmi apa kok nak basuh? Tidak apa-apa karena kan tebal sekali, tidak mungkin itu mau kasih gini-gini itu jenggotnya baru kena itu kulitnya masuk. Tidak mungkin mi, karena saking tebalnya mi itu kasihan. Bikhilafi khafifatin dengan membedakan jenggot yang tipis. Jadi beda lagi kalau laki-laki yang tipis jenggotnya. Beda lagi. Karena kan tadi yang tebal sekali toh, maka memadai apa? Kalau maka memadai kalau begitu. Tapi kalau yang tipis di jenggotnya dibedakan. Kenapa? Karena kan tidak sama. Wahiyya ma yarul mukhatabu basyarataha, dan melihat orang yang berhadapan pada kulitnya. Saya sama Risa berhadapan, Kak, kan saya ceritanya laki-laki. Melihat jenggotku karena tipis kan tadi kalau berhadapan kita tidak dilihat itu saking lebatnya. Sekarang kalau berhadapan kita melihat di kulit anuku ada itu laki-laki yang tipis-tipis di jenggotnya. Kumis jenggot cukup. Saya iklan sedikit. Fayajibu isolul ma'i li basyaratiha, maka wajib menyampaikan air ke kulit-kulitnya. Jadi kalau orang laki-laki yang tebal tadi jenggotnya bagaimana? Maka cukup diusap saja. Tapi kalau laki-laki yang tipis jenggotnya maka wajib sampai harus wajib sampai kulitnya. Wa bi khilafil yahya imra'atin wa khuntha, dan berbeda dengan jenggotnya perempuan dan khuntha. Ada itu perempuan yang kumis jenggot-jenggot tipis. Ada juga itu kumis-kumis tipis toh. Ada toh? Maka berbeda itu bagi jenggotnya perempuan dengan jenggotnya khuntha. Fayajibu isolul ma'i li basyaratiha walau kasfan, maka wajib menyampaikan air ke kulitnya, ke kulit keduanya itu keduanya kembali kepada perempuan dan khuntha. Walau kasfan, sekalipun tebal. Kalau semisal ada perempuan, semisal siapa tahu ada perempuan yang suka berjenggot, tebal sekali jenggotnya, bagaimana itu? Maka tetap wajib nabasuh. Paham? Ada 3 tadi. Pertama, laki-laki yang tebal kulitnya. Bagaimana caranya? Salah. Laki-laki yang tebal jenggotnya. Bagaimana? Ya cukup dibasuh saja. Tapi kalau laki-laki yang tipis, tapi kalau perempuan yang berjenggot bagaimana? Kalau tebal sekali, ya tetap wajib. Wala budda ma ghusli wajhi min ghusli juz'in minar ra'si wa rukbati wa ma tahta daqani. Dan tidak boleh tidak, berarti kok tidak boleh tidak artinya dan wajib bersama membasuh wajah min ghusli, dari membasuh juz'in sebagian, min ra'si dari kepala, wa rukbati dan leher, wa ma tahta daqani dan orang yang dan apa-apa di bawah dagu. Maka ini kan batasnya tadi sudah sampai sini, maka wajib itu dilebih-lebihkan. Lebih-lebihnya ini dihukum wajib. Maka wajib itu semua dibasuh. Paham? Wasalitu, dan yang ketiga farduina wudu
Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Fa illam yakun, maka apabila tidak, fa illam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma, maka apabila tidak ada baginya, apabila tidak ada baginya mirfaqaini kedua siku, u'tubira, maka diibaratkan qadruha dengan dikira-kirakan. Jadi kan wajib membasuh kedua siku, kedua tangan sampai siku. Jadi bagaimana itu orang yang tidak ada sikunya, kasihan. Dikira-kira. Nah, maka dia cukup dikira-kira. Menurut kebiasaan. Tidak mungkin itu ada orang mengira di sini sikunya, kan tidak mungkin nih. Tidak mungkin ada orang di sini sikunya toh. Nah, maka dikira-kirakan, dilihat dari yang sehat-sehat yang memiliki siku. Nah, dilihat, dikira-kira ternyata sampai sini. Biasanya itu ada orang sikunya di sini. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in zaidatin wa adhafira. Dan wajib membasuh apa-apa di atas kedua tangan, min sya'rin dari rambut, wasilatin daging menumpang, atau biasa itu ada yang bilang daging tambahan, ada tuh yang apa namanya sih, yang tumbuh dia di tangan, tahu tumbuh ya, daging menumpang biasa bilang orang toh, daging menumpang, ada tuh daging yang biasa tumbuh. Begitu, daging tambahan, kalau bahasa kitabnya itu daging tambahan. Ya begitu. Itu bilang di sini dia itu toh sesuatu yang tumbuh di antara daging dan tulang, yang jika disentuh menjadi lentur karena ada dagingnya toh. Jadi lembek nih. Nah, pada mulanya itu seperti biji kacang dan akhirnya seperti buah semangka. Jangan kebayangkan buah semangka yang besar sekali itu. Jangan kebayangkan seperti itu. Bisa itu dan besar sekali tanganmu. Tidak itu. Perumpamaan itu. Nah, syi'rin, apa syi'rin? Nggak tahu syi'rin? Rambut. Bulu-bulu, ada tuh bulu-bulu tak karena bilang wajib itu membasuh apa-apa di atas kedua tangan. Maka apapun yang di atas ini kedua tangan wajib mau basuh. Dari apa itu? Darinya rambut. Apa itu bulu-bulunya? Bulu-bulu rambut. Bulu-bulunya tangan tak. Kan rambut tangan ceritanya itu. Toh? Nah, maka dibilangnya rambut. Itu daging menumpang. Bukan, Nanda kan bilang di sini tuh wajib itu membasuh apa-apa di atas kedua tangan. Apapun ini di sini tanganmu wajib mau basuh. Begitu. Apa yang di atas tanganmu ini ada kulit, ada apa lagi? Ada bulu. Ini semua wajib mau basuh. Jangan sampai daging-dagingnya aja mau basuh. Enak tahu perumpamaan itu. Lanjut, apalagi wasilatin dan daging menumpang, wajib itu. Wa asbu'in dan jari-jari tambahan. Semisal ada orang lebih jarinya, 6 jarinya. Ada toh? Ada. Nah, maka itu yang jari tambahan itu wajib dibasuh. Jangan bilang 5 jari-jari, 5 mau dikubasuh, tidak boleh. Apapun itu di atas ini kedua tanganmu wajib dibasuh. Paham? Jadi kalau semisal ada tumbuh di situ, bagaimana nih? Basuh. Tetap wajib dibasuh. Begitu Nanda. Paham Nanda? Nanti biar tanya aku lagi. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna'u usulal ma'i ilaihi. Dan wajib menghilangkan ma tahta, apa-apa yang di bawah. Tahta bawah di? Min dari waskhin yamna'u usulal ma'ihi, dari
dari kotoran yang mencegah sampainya air pada kulit. Maka wajib itu dihilangkan kalau ada semisal kotoran di atas kedua tangan tak, maka wajib dihilangkan. Jadi itu tai kukuta itu yang panjang-panjang kukunya itu, potong kukuta, ambil itu tai-tainya. Karena itu mencegah sampainya air wudhu ke kulit. Jadi tuh ambil bersihkan. Jangan tuh ya sampai mau ambil ke kumu. Tidak ji. Ada itu lebih-lebihnya biar itu kukuta yang ada biasa tainya di situ gara-gara sudah main tanah. Siapa tahu ada suka main tanah-tanah, main masak-masak. Perhatikan itu kukumu yang panjang. Perhatikan jangan sampai ada tai-tainya di dalam. Ndak sah nanti wudukmu, jangan sampai karena itu ada secuil di dalam tai kuku. Ndak sampai nanti air wudukmu di dalam. Jadi toh perhatikan wajib semua itu dihilangkan. Lanjut. Warabi'u. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tinta pulpen Apa? tinta pulpen. Tinta pulpen wajib kalau memang betul-betul tidak bisa dihilangkan, sudah ditaruh bensin, sudah disabuni, sudah dipakai sabun bermerek sekali yang bisa menghilangkan sampai tidak bisa mau dia apa? Tidak boleh, harus usahakan sampai hilang. Jangan sampai terkelupas semua tanganmu. Wah. Ya kan kalau merah-merah bisa masih belum piji sakit. Karena kalau merah-merah bagaimana kita rambutnya kasang sentuh saja di tangannya merah Apa gimana itu dia? Begitu. Usahakan sampai bisa. Karena tidak mungkin toji itu sampai sudah mau taruh ini sebentar itu tapi tidak bisa hilang. Tidak mungkin toji, pasti hilang ji. Kalau tidak bisa hilang taruh sanglet. Tidak bisa hilang taruh odol, tidak bisa taruh lagi. Banyak. Masih ada? Masih ada pertanyaan? Masih ada? Lanjut Oke. Warabi'u, dan yang keempat, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala. Min dzakari au unsa au khunta. Min dzakari au unsa au khunta. Unsa au khunta. Dari perempuan atau dari laki-laki, au unta atau perempuan, wa khunta atau perempuan, au mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'sin, atau mengusap sebagian rambut pada batasan kepala. Wala tata'ayyanu yadu limashi, dan tidak tertentu tangan yang mengusapnya, bal, akan tetapi ya juzu boleh bi kharqatin wa ghairiha, dengan kain dan selainnya. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Apabila membasuh kepalanya sebagai pengganti hukum, maka boleh. Walau wada'a yadahu mabalulatan walam yuharrikha jaza. Apabila dia meletakkan tangannya yang basah, wala yuharrikha, dan tidak menggerakkannya, jaza, maka boleh mengusap sebagian kepala. Siapa yang mengusap bagian kepala? Orang yang ya iyalah, tidak mungkin itu orang mengaji mengusap sebagian kepalanya. Ya toh,
Kan tidak mungkin itu orang mengaji sementara serius mengaji dan usap kepalanya. Berarti orang yang berwudu. Siapapun itu, apakah laki-laki, perempuan, semuanya orang yang berwudu itu wajib membasuh kepala. Atau mengusap sebagian rambut pada batasan kepala. Misalnya kepala, toh kepala tak ini. Semisal baru sudah ke masjid, ndak mau ke kalau orang rambutnya, ndak mau ke kalau kan nak bilang di sini toh mengusap sebagian rambut pada batasan kepala, berarti ini kan batasannya kepala toh. Semisal toh mau sementara ki apa namanya makonde toh ndak mau ki kalau rusak di sininya jadi apa di sininya maka wudhu ki begini saja maka boleh. Karena kan ini masih batasan kepala, karena kan Nabi bilang tadi di sini mengusap sebagian rambut pada batasan kepala, selagi itu masih dalam batasan kepala. Jadi kalau semisal rambutmu di ujung sana maka tidak boleh. Iya, karena kan Nabi bilang semisal tuh rambutmu panjang sekali kayak Cinderella itu, panjang sekali ya. Sampai di sana itu di anumu rambutmu, tapi di ujung sananya mau usap karena bilang kok panjang di rambutku. Jadi ujungnya saja mau ujung sananya mau tidak boleh. Karena kan itu keluar dari batasan kepala. Tapi yang dibolehkan itu mengusap sebagian rambut pada batasan. Jadi kalau masih dalam batasan kepala maka boleh. Jadi kalau dikonde rambutan ada di atas sini maka boleh. Karena kan itu di atas bagian masih masuk di dalam bagian batasan. Paham? Wala tata'ayyanul yadu limashi. Dan tidak tertentu tangan yang mengusap. Tidak wajib tidak boleh meski tangan, harus di tangan. Bagaimana itu orang cacat? Kan tidak mungkin toh. Maka boleh mana nih? Bal yajuzu, akan tetapi boleh. Yajuzu bi kharqatin wa ghairiha. Akan tetapi boleh dengan kain atau selainnya. Mana lagi? Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Apabila membasuh bagian kepala sebagai ganti hukum, sebagai pengganti yang hukum maka boleh. Walau wada'a yadahul mabalulatan apabila dia meletakkan tangannya yang basah, walam yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya, jaza, maka boleh. Ada tangan sudah sebentar dulu kok karena makonde kok ini ceritanya basah tangan tapi taruh di sini kan ada airnya meresap masuk toh sampai ke kulit kepala toh. Saya kan begini, tidak mau kasih begini je, tidak mau kasih begini je. Tapi cuma mau kasih begini, mau diamkan saja begini, maka boleh. Tidak mesti ji mau kasih begini. Tidak mesti ji. Paham? Lanjut. Sampai mana nih? Wal khamisu, dan adapun yang kelima, ghusrul rijalaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama dua mata kaki. Melihat ji semua mata kakimu? Terbang. Ada yang tidak lihat, ada yang tidak tahu mana itu mata kaki? Kukira tidak mau tahu. Inailah mau tahu ji? Jangan sampai bilang kau yang mana itu saja mata kaki. Illam yakun mutawaddi'u labisan lil khuffaini, apabila tidak adanya orang yang berwudu mana nih?
Illam yakunil mutawaddi'u, jika orang yang berwudu itu labisan tidak memakai lil khuffaini, dua muzah, khuffaini atau dua apa itu di bahasanya, apa di bahasanya, bahasa mudahnya itu lengkapin dulu. Mana mi? Jika orang yang berwudu tidak memakai dua muzaf, fa in kana labisahuma, lalu dia tidak memakai dua muzafnya, wajaba, maka wajib alaihi baginya mashul khuffaini, mengusap kedua muzaf tersebut. Khuffaini kayaknya kalau tidak salah dua sepatu di sepatu di ada yang bawa kamus? Tidak ada? Sepatu di mana salahkah juga? Oh, berarti begini. Illam yakun mutawaddi'u labisan lil khuffaini, jika tidak adanya orang yang berwudu memakai sepatu, fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khuffaini. Apabila adanya memakai keduanya, apabila nak pakai keduanya, memakai kedua sepatu, wajib alaihi, maka wajib atasnya mashul khuffaini, mengusap dua sepatu. Oh, begini, jadi begini. Kan wajib membasuh kedua kaki. Ketika itu orang yang berwudu memakai apabila adanya memakai kedua sepatu. Kalau ada orang pakai dua sepatu, orang berlian, pakai dua sepatu, masul khuffaini au ghuslur rijlaini, atau maka dia itu wajib membasuh kedua sepatunya. Ada cara-caranya nanti. Kita lanjut sampai bawah. Nah, walau ghusala arba'atun au da'ahu, seandainya membasuh 4 anggotanya, auda'ahu sekaligus, daf'atan sewaktu-waktu, wahidatan sewaktu-waktu, daf'atan wahidatan sewaktu-waktu, biidnihi dengan izinnya, irtafa'a hadthun wajhihi faqat, dengan izin maka terangkat hadas wajahnya saja. Mana mi? Oh, salah sambung ini. Sorry. Pantas ndak masuk Oh, salah. Fa in kana labisahuma, apabila adanya memakai kedua sepatu, wajaba alaihi mashul khuffaini, maka wajib atasnya mengusap kedua sepatu. Au ghuslur rijlaini, atau membasuh kedua kaki kalau dia tidak pakai sepatu. Kan ada tadi tuh apabila ada orang, ada itu yang pertamanya, apabila ada orang yang berwudu tidak memakai sepatu. Bagaimana itu orang yang berwudu tidak pakai sepatu? Maka wajib kakinya yang nabah. Tapi kalau pakai sepatu, maka yang wajib nabah adalah
Sepatu. Nah, ada nanti cara-caranya di mashul khuffaini. Mana nih? Wa yajibu ghuslu ma alaihima. Cocok kan? Yang itu kan? Wa yajibu ghuslu ma alaihima, dan wajib membasuh apa-apa atas keduanya. Keduanya apa? Kedua kaki. Mana nih? Min sya'rin, dari bulu, wasil'atin, dan daging menumpang sama kayak tadi ini nah. Wa asbu'in zaidatin, dan jari tambahan. Kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana apa-apa terdahulu yang di dalam kedua tangan. Sudah kan tadi di kedua tangan yang nabahas itu sya'rin, wasil'atin, wa asbu'in zaidatin. Sudah kan tadi dijelaskan itu? Yeah. Kan tadi apa-apa yang di atas tangan, maka sekarang apa-apa yang di atas kaki. Apapun itu di atas kaki maka wajib dibasuh. Ada berapa tadi fardunya wudu? Berapa yang disebutkan? Berapa yang sudah disebutkan? Sekarang yang terakhir, wasadisu, dan ada pun yang keenam, at-tartibu, tertib fil wudu'i, pada wudu. Alama, atas apa? Artinya alal wajhil ladzi dzakarnahu fi addil furudi, atas wajah yang ala wajhi, atas wajah alladzi yang dzakarnahu, kami telah sebutkan, fi addin, pada bilangan, furudin, wudu. Walau nasiyat tartibu, seandainya dia lupa tertib, lam yakfi, maka tidak cukup. Lam yakfi itu maka tidak cukup. Walau ghasala arba'atun, seandainya membasuh 4 anggotanya, a'dha'ahu, sekaligus, daf'atan, sewaktu-waktu, daf'atan wahidatan, sewaktu-waktu, biidnihi, dengan izinnya, irtafa'a hadtsun wajhihi faqat, maka terangkat hadas wajahnya saja. Angkai. Jadi yang keenam itu tertib. Apa itu tertib? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi kan ada berapa fardu? Ada 6 atas bilangan fardu, atau bilangannya fardu ada 6. Walau nasiat tertibu, apa seandainya dia lupa tertib, lupa itu misalnya cuma sampai di muka, tangan dulu baru muka, maka itu tidak cukup. Maka apanya diulang? Dari mana? Dari muka. Kan yang lupa itu muka. Kan langsung ke tangan. Maka diulang dari muka. Begitu. Katanya seandainya membasuh 4 anggota sekaligus, 4 ji yang nabasuh, sampai di mukanya saja ji. Dengan izinnya maka terangkat hadas dengan izinnya, waktu nata uji dengan kemauannya, maka yang terangkat itu cuma hadas wajahnya karena kan sampai di muka ji. Maka yang terangkat cuma apanya yang nabasuh, cuma tangan, muka, kaki, begitu. Maka itu cuma apanya saja yang terangkat,
cuma tangannya saja. Maka dia harus mengulang. Jadi itu ada berapa fardunya wudu? Sebutkan satu-satu. Apalagi? 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 Jadi kok tidak tertib jadi kalau nak lupa basuh mukanya, kalau nak lupa basuh sebagian kepalanya. Ada pertanyaan? Sekarang saya bertanya, telinga termasuk fardu wudu atau bukan? Tidak. Kaki termasuk fardu wudu atau bukan? Termasuk. Ya, pintar. Jadi ada yang mau kutanyakan. Niat tempatnya di mana? Di hati. Kalau batasnya wajah dari mana? Lebarnya? Jadi bagaimana itu jenggotnya laki-laki yang tebal sekali? Jadi bagaimana itu kalau perempuan berjenggot? Wajib sampai kulitnya? Meskipun tebal Stop. Yang bilang iya angkat tangan. Apa salah? Yang tebal, perempuan yang tebal ini wajib dibasuh. Jadi kalau yang ini yang tidak angkat tangan? Tidak, Ustazah, cuma basuh saja. Kayak kemarin itu jenggotnya laki-laki yang jenggotnya perempuan nih, Ra. Ya, saja Ustazah, cuma basuh saja. Yang ini kan bisa masuk di temannya itu. Nggak fokus Nira deh. Kan tadi tuh Nira angkat turun tangan. Kan tadi tuh Nira bertanya, Kak, kan jenggotnya itu laki-laki yang tebal, bagaimana Nira? Bagaimana jenggotnya laki-laki yang tebal? Kalau berwudu bagaimana caranya? Dibasuh saja jenggotnya. Maka cukup mi. Jadi kalau perempuan yang tebal jenggotnya bagaimana mi? Bukan kelenggotan Nira. Wajib dibasuh kah? Perempuan yang tebal jenggotnya wajib dibasuh kah? Bagaimana Nira? Tidak memperhatikan Nira. Wajib dibasuh. Perempuan dan khunsa itu wajib dibasuh. Pahami Nira? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada mau ditanyakan? Minggu depan kita masuk di sunnahnya. Sunnahnya apa? Mau tanyakan juga. Ada yang mau tanyakan seputar wudu? Ada itu nanti cara-caranya. Ada nanti di mashul khuffaini, membasuh kedua sepatu. Caranya itu kenapa ada dibilang membasuh kedua sepatu? Ada nanti caranya. Karena berhubung sudah azan, kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa. Baca doa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sudah. Datang nanti Abi. Coba datang nanti Abi. Coba datang nanti Abi. Apa Nak bilang? Oh, ya paket. Coba datang nanti Abi. Oke.